أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillah ala fadlihi wa ihsanih, wa ashkuruhu ala taufiqihi wa amtinani, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'zima li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa maulana wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، وأن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam majelis yang mulia ini, majelis dalam rangka kita zikrullah, majelis dalam rangka kita mengingat Allah. Terlebih lagi kita sedang membahas sebuah kitab yang masyhur di kalangan kaum muslimin dan dijadikan rujukan kaum muslimin di seluruh dunia, yaitu kitab Sahih Bukhari. Kemudian dari kitab Sahih Bukhari ini kita ngambil tentang kitab Ar-Riqaq, itu kitab pelembut hati. Kitab yang dengan kita belajar ini diharapkan itu bisa melembutkan hati kita yang hukum asalnya itu mudah sekali menjadi keras. Hati kita sering lalai kepada Allah, banyak tersibukkan dengan kesibukan duniawi, kurang konsentrasi, kurang fokus ibadah, banyak tertawa, banyak kita dengerin musik mungkin, sehingga hati menjadi keras. Makanya dengan ngaji seperti ini diharapkan kita hatinya bisa menjadi lembut kembali dengan kita mengingat tentang bahwasanya kehidupan yang hakiki adalah kehidupan di akhirat, dan bahwasanya kehidupan dunia adalah kehidupan yang sementara. Pembahasannya mulai dari awal sampai akhir tentang itu, bagaimana kita sering mengingat tentang akhirat, karena kita harus sering begitu, karena ya itu tadi batas kita, tugas kita ini mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya menuju perjalanan yang panjang, dan kematian itu datangnya tiba-tiba. Baru kemarin kita mendengar bagaimana kecelakaan yang sangat dahsyat, yang sampai ada yang meninggal. Mungkin orang yang meninggal itu ketika berangkat itu mungkin sama sekali nggak terbetik satu detik pun dalam pikirannya bahwasanya hari itu adalah hari terakhirnya. Dan kita pun juga seperti itu. Semua aktivitas kita, Allahu a'lam, apakah kita hari ini besok kita masih bisa hidup atau tidak, kita nggak tahu. Makanya kita paling aman adalah kita mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Ini yang kita bahas dalam kitab Ar-Riqaq. Kemudian melanjutkan pembahasan bab sebelumnya, kita sampai pada bab ke-40. Imam Bukhari membuat judul bab man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah. Barang siapa yang dia cinta untuk bertemu dengan Allah, maka Allah pun cinta untuk bertemu dengannya. Jadi di sini bahwasanya Allah itu punya mahabbah. Ini termasuk akidah ahli sunnah, bahwasanya Allah itu punya ridho, Allah punya sifat cinta kepada hambanya, Allah juga punya sifat marah. Ini sebuah keyakinan yang Allah sifatkan kepada dirinya sendiri. Kita cuman mengimani, tidak perlu ditakwil macam-macam. Makanya barang siapa yang ingin, dia rindu atau mungkin dia sangat berharap bertemu dengan Allah, maka Allah pun juga berharap untuk bertemu dengan dia.
Al-Imam Bukhari meletakkan sebuah hadis, dua buah hadis yang hampir sama. Imam Bukhari berkata, hadatsana Hajjaj, hadatsana Hammam, hadatsana Qatadah an Anas an Ubadah bin Samit an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari sahabat Ubadah bin Samit, Rasulullah bersabda, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Barang siapa yang dia cinta atau dia senang untuk bertemu dengan Allah, maka Allah pun juga menyambut cinta hambanya tersebut dengan mencintai hamba tersebut, untuk bertemu dengan hamba tersebut. Wa man karihal liqa Allah karihallahu liqa'ah. Barang siapa yang benci untuk bertemu dengan Allah, maka sama Allah juga benci untuk bertemu dengan hamba tersebut. Jadi ini hadis ini dipahami oleh para sahabat. Oh, berarti nek kita itu pengen ketemu dengan Allah, Allah juga mencintai kita. Kalau kita nggak senang dengan ketemu Allah, kita nggak senang, Allah juga nggak senang ketemu dengan kita. Kemudian Aisyah nanya, qalat Aisyah au ba'du azwajihi, atau sebagian istri-istri Nabi, entah itu yang bertanya Aisyah atau istri yang lain. Beliau bertanya kepada Nabi gini, inna lanakrahul maut, wahai Nabi. Lah kalau kita mau ketemu Allah itu kan harus mati dulu. Padahal tidak ada satupun di antara kita itu yang seneng mati. Pasti kita semua benci untuk mati. Sifat tabii manusia itu pasti kita membenci kematian. Gini ngomong, kita itu pengen terhindar dari kematian. Itu sifat tabii manusia. Nah Nabi, lah kalau kita bertemu Allah harus melewati mati dulu, padahal kita benci dengan kematian. Apakah berarti kita benci ketemu dengan Allah? Ini pertanyaan wajar atau bukan? Pertanyaan wajar. Karena Nabi mengatakan, nek kalau kita tuh senang ketemu dengan Allah, Allah juga senang ketemu dengan kita. Kalau kita benci ketemu dengan Allah, maka Allah juga benci ketemu dengan kita. Nah, konsekuensi kalau kita mau ketemu dengan Allah kan kita mati dulu. Padahal semua manusia nggak ada yang senang dengan kematian. Pasti semuanya membenci kematian. Nah, berarti apakah kita itu berarti membenci ketemu dengan Allah? Pertanyaan Aisyah seperti itu. Maka Nabi menjawab, laisa dzak, walakinnal mu'min idza hadaral maut busyira biridwanillah wa karamatihi falaysa syai'un ahabba ilaihi mimma amamahu fa ahabba liqa Allah wa ahabballahu liqa'ah. Jadi otomatis ya, yang namanya kematian itu kan hampir semua orang benci dengan namanya kematian. Bahkan Allah kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Allah mensifati bahwasanya kematian yang kalian lari dari kematian. Berarti tabiinya manusia itu dia lari dari kematian. Bahkan maka kematian justru datang menjemput kalian. Ini menunjukkan bahwasanya kita semua itu benci mati. Bahkan para nabi pun juga membenci dengan kematian, seperti halnya Nabi Musa ketika dikabarkan bahwasanya ini Fir'aun dan bala tentaranya, ada orang yang ngasih tahu setelah Nabi Musa tidak sengaja membunuh itu, ada seseorang yang ngasih tahu Nabi Musa, ini Fir'aun dan bala tentaranya mereka sudah bersiap-siap untuk bunuh kamu. Tak sarankan kamu segera melarikan diri. Makanya Nabi Musa segera melarikan diri, khaifan yataraqab. Beliau dengan perasaan takut dan khawatir. Ini menunjukkan bahwasanya nggak ada yang namanya kita senang dengan kematian. Ini yang kemudian Nabi menjawab pertanyaan Aisyah, bukan begitu maksudnya. Maksudnya seorang mukmin idza hadaral maut busyira biridwanillah wa karamatihi walaysa syai'un habba ilaihi mimma amamahu fa ahabba liqa Allah wa ahabba Allahu liqa'ah. Seorang mukmin ketika dia hendak mati, jadi fase kematian itu ada 3. Sebelum kita itu ada namanya sakaratul maut. Sakaratul maut itu proses kepayahan yang dialami oleh seorang ketika dia hendak dicabut rohnya oleh Allah. Ketika dia sebelum dicabut rohnya, maksudnya
kepayahan-kepayahan yang dialami seseorang ketika mau mati. Kan biasanya banyak itu orang-orang mau meninggal itu dia sakit-sakitan, kemudian kadang-kadang deleming, namanya sakarat itu kan dia tertutup pikirannya, kadang sadar kadang enggak. Ini namanya sakaratul maut. Ada proses namanya sakaratul maut. Kemudian setelah itu ada ketika malakul maut, malaikat pencabut nyawa hadir di situ dengan mencabut nyawanya, namanya proses ihtidhar. Ihtidhar itu proses pencabutan nyawa seorang hamba ketika malaikat maut mencabut roh seorang hamba mulai dari kepala mulai sampai selesai, itu namanya ihtidhar. Jadi proses pencabutan nyawanya itu mulai dari awal sampai betul-betul lepas. Kalau sudah namanya sudah lepas namanya kematian. Jadi ada fase itu tadi. Nah, kondisi yang yang diceritakan di hadis ini, seorang mukmin ketika dia akan meninggal, maksudnya proses ihtidhar. Jadi ketika malaikat mau datang di situ, itu diberi kabar gembira oleh malaikat tersebut bahwasanya orang ini mendapatkan keridhaan Allah, orang ini akan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah. Jadi diperlihatkan seperti halnya dalam surat Fussilat itu. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Jadi sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Tuhan kami adalah Allah, Rabbunallah, mereka bertauhid sampai meninggal. Tsumastaqamu, dia istiqomah dengan tauhidnya sampai dia meninggal. Tatanazzalu alaihimul malaikah, ketika malaikat mau ihtidhar, proses mencabut nyawanya itu, malaikat memberikan kabar gembira pada orang ini. Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan khawatir, jangan susah, santai. Kamu tempatmu mulia di sisi Allah, diperlihatkan, dibayangkan bagaimana keindahan surga, tentang bagaimana posisi mulianya dia di akhirat nanti. Sehingga ketika keadaan seperti itu, proses ihtidhar, dia senang untuk bertemu dengan Allah. Gage-gage. Karena dia sudah diberikan kabar gembira yang luar biasa. Makanya Falaisa syai'un ahabbu ilaihi mimma amamahu. Tidak ada sesuatu pun yang lebih dia dicintai dibandingkan dengan apa yang dihadapi. Dia sangat berharap untuk bertemu dengan Allah. Itu proses ihtidhar. Ketika malaikat maut membawakan kain kafan dari surga, dibentangkan sejauh mata memandang di situ pada malaikat dengan bau yang sangat harum. Proses ini loh, ketika ditarik ruhnya dari jasadnya ini, dia diberi kabar gembira bahwasanya dia tempatnya mulia di surga, sehingga dia sangat berharap untuk bertemu dengan Allah. Nah, otomatis karena seorang hamba itu sangat mencintai untuk bertemu dengan Allah, Allah pun senang untuk menyambut roh orang ini. Dicabut nyawanya, kemudian diletakkan kain kafan dari surga tadi dibawa oleh malaikat, kemudian diketuklah langit pertama. Siapa ini, bau harum sekali, oh ini rajul yang baik, begini. Itu naik langit pertama, kedua, tiga, sampai kemudian dicatat di dalam Illiyin, dalam surat apa nih? Mutaffifin. Kemudian sehingga ketika proses pencabutan rohnya ini, dia sangat merasa gembira. Nah, ini adalah orang iman tuh seperti itu. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang seperti ini. Syaratnya apa tadi? Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Yaitu orang-orang yang mereka di dunia berkatakan bertauhid kepada Allah dan dia istiqomah dengan tauhidnya sampai dia meninggal. Ini orang gampang gitu. Syaratnya orang gampang. Masya Allah, betapa nikmatnya menjadi orang ini ketika proses dicabut ruhnya, dia merasa gembira, senang, dia pengen cepat-cepat bertemu dengan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Masya Allah. Ini yang kita harapkan. Tapi sebaliknya, wa innal kafir idza hudira busyira bi adabillah wa uqubatihi
Falaisa syai'un akraha ilaihi mimma amamahu kariha liqa Allah wa karihallahu liqa'ah. Jadi adapun orang-orang kafir ketika sudah mau proses ihtidor, dicabut nyawanya, datang malaikat maut dengan pakaian serba hitam, dibawakan kain kafan dari neraka. Sejauh mata memandang itu penuh dengan malaikat-malaikat yang bertampang bengis. Kemudian dia diberi kabar bahwasanya dia akan diazab oleh Allah, dia mendapat siksaan dari Allah. Masya Allah. Wong arep dicabut nyawanya dikabari dengan berita seperti itu sehingga dia berat, nggak mau. Sebenarnya dia tuh rohnya itu gocekan, gondelan iso gondelannya ini. Jadi betul-betul proses pencabutan nyawanya itu dengan paksa. Jadi ini orang gelem diparek akhirnya brodol. Sakitnya luar biasa. Makanya ini gaib, barang gaib. Kita harus kabar yang datang dari Allah ya harus kita percaya. Seperti ini keadaannya. Meskipun dia mungkin ketika meninggal dengan senyum, tapi yakinlah bahwasanya dia sedang berat-berat itu tadi. Jadi sebagaimana kail gantol ditutupi anduk gitu kan nyantol lagi nih. Batak itu brodol kabeh ini. Jadi itulah. Jadi mereka sebenarnya dia nggak mau untuk rohnya lepas dari jasadnya itu nggak mau, tapi malaikat mencabutnya dengan sangat kasar sehingga seperti itu. Kemudian diletakkan di kain kafan tadi, dibawa naik ke langit pertama oleh malaikat penjaga langit, enggak dibukakan pintu, uncal ke di dalam dasar bumi paling bawah, kemudian namanya dicatat di dalam sijin. Ini orang-orang kafir seperti itu. Makanya kita harus betul-betul yakin bahwasanya ini akan kita hadapi suatu saat nanti. Mudah-mudahan kita semua bisa termasuk orang-orang yang pertama tadi diberi kabar. Kita meskipun mungkin ya kalau ihtidor bagi orang iman itu prosesnya seperti halnya air yang menetes dari teko les gitu ya. Memang sakit tapi sampai saking beratnya proses ihtidor itu mesti pelipisnya sampai keringetan. Ini proses ihtidornya memang berat, tapi itu termasuk dicabut dengan lembut. Apalagi yang kemarin kita ngaji tentang ciri-ciri wali Allah itu, bagaimana Allah nggak pengen menyakiti orang ini sehingga mencabut nyawanya dengan sangat lembut. Ini seperti ini. Makanya kita harus betul-betul di dunia ini kita hidup cuma sebentar, penentu. Tapi dari hidup yang sebentar ini, entah 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, itu menjadi penentu perjalanan kita di akhirat. Mulai dari awal, mulai dari proses kematiannya itu sudah bisa menjadikan tangga. Sampai nanti ketika di alam barzakh, belum nanti di akhirat dibangkitkan di padang mahsyar, bagaimana nanti bisa melewati sirat atau tidak. Ini penentunya kapan? Penentunya di dunia ini. Makanya sebenarnya kalau dia betul-betul orientasinya selalu ingat dengan tentang akhirat, harusnya dia nggak leha-leha, nggak santai-santai. Karena waktu yang berlalu detik demi detik, umur yang dia kerjakan ini semuanya berharga. Paham ya? Kemudian Imam Bukhari membawakan hadis yang sama. Hadatsana Muhammad bin Ala, hadatsana Abu Usamah an Buraid an Abi Burdah an Abi Musa an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu. Barang siapa yang dia berjumpa senang dengan perjumpaan dengan Allah, maka Allah juga senang berjumpa dengan orang tersebut. Dan barang siapa yang dia benci berjumpa dengan Allah, maka Allah juga benci kepada berjumpa dengan orang ini. Makanya kalau kita beri kabar gembira itu tadi, senang ketemu dengan Allah, Allah pun juga menyambut kita dengan gembira, insya Allah. Ini bagaimana
kita diperlakukan di surga, nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita tuh nikmat yang luar biasa. Makanya kita berusaha mendapatkan keridhaan Allah, berusaha mendapatkan kecintaan Allah. Jadi hadis ini juga menjadikan faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwasanya bagaimana kita itu agar bisa membangun kecintaan kita kepada Allah. Jadi kita mengenali Allah, mengenali sifat-sifat Allah, mengenali bagaimana kenikmatan-kenikmatan Allah yang dijanjikan kepada orang-orang beriman ini, sehingga kita bisa mencintai Allah. Ini termasuk ibadah hati yang sangat agung. Cinta kepada Allah ini termasuk ibadah hati yang luar biasa pahalanya. Makanya ini harus kita berusaha kita timbulkan dalam hati kita. Dan ini butuh belajar, butuh latihan. Kemudian Imam Bukhari membawakan sebuah hadis berikutnya, hadis ketiga. Beliau berkata, haddatsani Yahya bin Bukair, haddatsana Laits an Uqail an Ibnu Syihab akhbarani Sa'id bin Musayyab wa Urwah bin Zubair fi rijalin min ahli ilm anna Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat. Jadi dari Urwah bin Zubair, beliau termasuk orang yang mendengar hadis ini dari ibunda Aisyah. Qalat, berkata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa huwa sahih. Dulu Nabi pernah berkata ketika beliau kondisi sehat. Perkataannya, innahu lam yuqbad nabiyyun qad hatta yara maq'adahu minal jannah tsumma yukhayyaru. Jadi tidak seorang nabi pun pasti nabi tersebut akan diperlihatkan kepadanya tempat beliau di surga. Jadi semua nabi pasti diperlihatkan tempat tersebut. Dan kemudian nabi tersebut suruh milih. Jadi pasti semua nabi itu diperlihatkan oleh Allah tempatnya di surga. Kemudian dia disuruh milih. Kamu masih milih ketika ajalnya datang. Jadi semua nabi ketika umurnya sudah datang itu pasti oleh Allah diperlihatkan tempatnya di surga. Kemudian dia disuruh milih, dikasih tambahan umur agar dia bisa hidup dengan orang-orang yang dia cintai, atau dia memilih mati untuk mendapatkan tempat tersebut. Jadi semua nabi pasti seperti itu, disuruh milih. Ini waktunya ajal sudah datang. Kamu mau nambah umur atau umurmu sampai sini, tempatmu di sini. Semua nabi mesti situ. Nabi berkata seperti itu ketika beliau masih sehat kondisinya, belum akan meninggal. Nah, ketika falamma nazala bihi wa ra'suhu ala fakhidhihi wasya alaihi sa'ah. Ketika suatu saat, beberapa tahun kemudian setelah itu Nabi sudah sakit-sakitan menjelang ajal beliau. Beliau sudah betul-betul payah. Berarti menjelang Nabi wafat. Beberapa hari, 2 hari, 3 hari menjelang wafat. Ini hari terakhir yang diceritakan oleh Ibunda Aisyah, ini hari terakhir Nabi. Jadi ketika itu Nabi kondisinya sangat berat. Sampai ghasya alaihi, Nabi pingsan sesaat. Jadi diceritakan Nabi sebelum meninggal itu beberapa kali pingsan, kemudian bangun lagi minta air wudu, pingsan kayak gitu beberapa kali. Summa aqaqa
faskhassa basarahu ila saqf. Kemudian saat-saat terakhir itu setelah Nabi pingsan, kemudian beliau terjaga, kemudian beliau menatap ke langit-langit. Faskhassa basarahu ila saqf, sampai ke langit-langit atap itu. Tsumma qala Allahumma rafiqil a'la. Ya Allah, pertemukanlah saya bersama dengan rombongan orang-orang soleh di sana. Jadi Nabi memilih untuk, ketika Nabi dikasih pilihan, kan berarti Nabi saat itu proses ihtidhar dikasih pilihan oleh Allah, mau nambah umur atau milih mati terus ditempatkan di tempat yang mulia. Kemudian Nabi isyarah dengan tangannya begini, Allahumma ma'ar rafiqil a'la, bersama orang-orang, rombongannya orang-orang yang soleh. Nabi memilih untuk bersama para nabi yang lain. Jadi Nabi memilih untuk mati saat itu juga. Kemudian qalat Aisyah, idzan la yakhtaruna. Kalau begitu, ketika Nabi mengatakan seperti itu, Aisyah sudah pilih, berarti Nabi sudah enggak milih untuk bertinggal bersama kami lagi. Sudah, wis. Berarti Nabi sudah memilih untuk meninggal saat itu. Wa araftu annahu hadits alladzi kana yuhadditsuna bihi. Dan ini berarti inilah ketika Nabi dikasih pilihan seperti halnya yang beliau ceritakan ketika beliau masih sehat itu. Jadi Aisyah baru ngeh saat itu, oh ternyata ini toh yang dulu pernah Nabi mengatakan bahwasanya Nabi sebelum meninggal itu pasti dikasih pilihan. Dan saat itu Nabi meninggal di pahanya Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Jadi ini juga termasuk membantah beberapa cerita-cerita, artikel-artikel, kan banyak sekali artikel-artikel yang mengatakan bahwasanya Nabi ketika meninggal, detik-detik kematian Nabi itu di sisinya Fatimah radhiyallahu anha. Banyak kan? Saya dulu sering membantah dengan hadis ini. Bahwasanya Nabi sebelum meninggal itu didatangi oleh Fatimah dengan cerita narasi-narasi yang memang kayak sedih gitu. Kemudian Jibril datang, kemudian Nabi memikirkan umatku gitu. Itu kan ketika menjelang wafat. Tapi ini hadis sahih bahwasanya Aisyah bercerita qalat fakanat tilka akhiru kalami takallama bihan Nabi sallallahu alaihi wasallam qauluhu Allahumma ar-rafiqal a'la. Ini adalah kalimat terakhir yang diucapkan Nabi sebelum Nabi meninggal. Ya Allah, pertemukanlah saya bersama dengan rombongan orang-orang soleh. Jadi yang ada di atas sana. Jadi Nabi lebih memilih untuk bertemu dengan saudara-saudaranya yang ada di atas. Ini menunjukkan bahwasanya proses Nabi juga senang untuk bertemu dengan Allah. Ini berarti kan Nabi dikasih pilihan, Nabi lebih memilih untuk bertemu dengan Allah. Ini Nabi. Umatnya juga seperti itu tadi. Ketika seorang mukmin dia mau meninggal, dia akan diperlihatkan dengan surga sehingga dia sangat rindu untuk bertemu dengan Allah. Jadi, ketika sudah begini dan akhirnya setelah dicabut ruhnya oleh Allah, tangannya jatuh. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi pun juga tidak lepas dari yang namanya kematian. Meskipun setelah itu pada heboh, banyak yang nggak percaya bahwasanya Nabi meninggal, sampai akhirnya ditenangkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi proses meninggalnya Nabi ini adalah berada di sisi ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Sebelum meninggal itu ya beliau minta izin kepada istri-istri yang lain agar beliau enggak gilir ke sana
kesana-sana beliau untuk tinggal di tempatnya Aisyah sampai beliau wafat. Bahkan ketika itu sebelum beliau wafat itu Nabi melihat adiknya Aisyah yang datang itu bersiwak. Nabi pengen siwakan, akhirnya oleh Aisyah Nabi disiwakin sebelum beliau meninggal. Dan Nabi memilih untuk bertemu dengan Ar-Rafiqil A'la. Jadi para rombongan orang-orang yang soleh. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi juga senang untuk bertemu dengan Allah. Jadi kita saudara jemaah agar sering-sering merenungkan tentang kematian, bahwasanya ini pasti akan datang. Kemudian tadi kan proses ihtidor itu proses ketika dicabut nyawa. Sebelum itu ada namanya sakarat. Ini Imam Bukhari juga menjelaskan tentang bab sakarat, babu sakaratil maut, bab sekarat menghadapi kematian. Jadi ada proses sebelum kita mendapatkan kematian, ini namanya sakarat. Sakarat itu kepayahan yang akan kita hadapi sebelum roh kita dicabut oleh malaikat maut. Dan ini pasti dihadapi oleh semua hamba. Semua orang pasti menghadapinya. Namanya sakarat maut. Ya, kita diharapkan bisa bersabar ketika menghadapi ini. Imam Bukhari meletakkan sebuah hadis, ada seberapa banyak ini. Beliau berkata, hadatsani Muhammad bin Ubaid bin Maimun, hadatsana Isa bin Yunus an Umar bin Sa'id qala akhbari ibni Abi Mulaikah anna Aba Amr Zakman maula Aisyah akhbarahu. Jadi bekas budaknya Aisyah bercerita bahwasanya anna Aisyah radhiyallahu anhu kanat taqulu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana baina yadayhi raqwah au ulbah. Jadi dulu sebelum meninggal, Ibunda Aisyah bercerita kepada pembantunya. Dulu di depan Nabi, ketika sebelum meninggal, itu di situ ada tempat air yang dari kulit atau dari kayu. Fiha ma'un yashukku Umar. Jadi entah di tempat kulitnya itu dari kulit atau dari kayu. Sing cerita dia ragu-ragu. Faya ja'ala yudkhilu yadayhi fil ma' fayamsahu bihima wajhahu. Kemudian ketika Nabi setelah pingsan sadar, kemudian ada air, diambil air tersebut kemudian untuk basuh wajahnya. Kemudian Nabi berkata, wa yaqulu la ilaha illallah inna lil maut sakarat. La ilaha illallah. Jadi Nabi ketika sudah menjelang proses-proses sakit-sakitan, kemudian menjelang meninggal, itu Nabi kan pingsan, sadar lagi, pingsan, sadar lagi. Ya, ketika sudah sadar dari pingsannya, Nabi membasuh wajahnya, kemudian mengatakan la ilaha illallah inna lil maut sakarat. Tidak ada Tuhan selain Allah, bahwasanya di depan kematian itu ada sakarat, kepayahan. Jadi Nabi ini termasuk berat. Jadi cobaan yang paling berat itu ditimpakan oleh Allah kepada para nabi. Ada seseorang pernah bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, ayun nas asyaddu bala'an. Wahai Nabi, siapa orang yang paling berat cobaannya? Maka Nabi mengatakan fan nabiyun, tsummas salihun, tsummal amsal fal amsal. Yang manusia yang paling berat cobaannya itu yang pertama, urutan pertama, ranking pertama itu para nabi. Setelah itu orang-orang soleh. Setelah orang-orang soleh baru fal amsal sesuai dengan kadar keimanannya masing-masing. Semakin tinggi kadar keimanan seseorang, semakin banyak cobaan yang dia terima. Ini rumusnya seperti itu. Makanya Nabi pun ketika beliau demam, itu pernah dijenguk ketika Nabi pas kondisi demam itu, dibalik selimut, didemok,
itu panas. Sampai panasnya itu tembus dari luar selimut. Makanya Nabi mengatakan kepada orang tersebut, kalau saya itu dicoba dengan ujian sakit 2 kali lipat dari yang kalian rasakan. Jadi Nabi pun mengalami seperti itu. Jadi cobaan beliau yang beliau rasakan itu 2 kali lipat dibandingkan manusia biasa. Begitu juga proses sekaratnya ini. Proses sekaratnya ini juga beliau sangat berat sekali. Makanya sampai yaitu tadi pingsan berkali-kali pingsan. Tapi dan ini adalah fase-fase yang pasti akan dialami oleh kita semuanya, namanya sakarat. Jadi sebelum meninggal, yang jenengan pernah mungkin nunggu orang mulai dari proses meninggal pasti ngalami gitu. Jadi biasanya itu ya sempat blank, sempat ngumyang dan lain sebagainya. Ini namanya sakarat. Sakarat itu seperti halnya akalnya tertutup, kadang sadar kadang ora. Ini sakaratul maut itu belum meninggal ya, belum iktidar. Ini ketika proses ini kita harus bersabar. Makanya sabar termasuk ini ketika seseorang mukmin dicoba dengan proses berat sebelum meninggalnya ini dan dia sabar, pahalanya luar biasa. Pahalanya luar biasa. Ini seperti halnya rangkuman dari proses dia hidup. Seorang mukmin pasti dia akan mengalami cobaan-cobaan. Betul. Mulai dari kecil kemudian sampai dewasa pasti ada cobaan-cobaan yang dia lakukan. Cobaan kemudian reda sendiri, dapat cobaan lagi dia reda sendiri. Entah dia menghadapi dengan sadar atau sabar atau tidak. Begitu pula menjelang penutupan hidupnya. Ini ada cobaan-cobaan yang berat, yaitu namanya sakaratul maut. Beratnya, kepayahan sebelum dia meninggal. Ini kita harus sabar untuk menghadapi ini. Sumana sobayadahu faja'ala yaqulu fir rafiqil a'la hatta kubidho. Kemudian setelah beliau raup mengatakan la ilaha illallah, sudah payah ini, beliau mencontohkan kepada kita tetap ingat kepada Allah. Kuncinya ini, kita selalu ingat kepada Allah. La ilaha illallah. Baru kemudian beliau mengatakan payah tenan. Innalil maut sakarat. Tetap kuncinya ingat kepada Allah. Kita husnudzon bahwasanya di balik kepayahan yang kita akan rasakan ini ada pahala yang sangat besar. Seperti halnya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu Nabi mengangkat tangannya ma'ar-rafiqil a'la. Disuruh memilih, Nabi memilih untuk bersama rombongan orang-orang soleh, para nabi yang ada di atas sana. Seperti halnya yang kita tahu ketika proses Isra Mi'raj, beliau kan naik ke langit sampai Sidratul Muntaha itu. Langit pertama ketemu dengan Nabi Adam, lantai kedua ketemu dengan Nabi Isa, kemudian Nabi Isa dan Nabi Yahya, langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, kemudian sampai yang langit ketujuh beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim. Beliau menengadahkan tangannya ma'ar-rafiqil a'la, saya bersama dengan para nabi. Beliau memilih untuk bertemu dengan Allah. Tapi sebelum itu, ya, proses menjelang wafatnya ini beliau mengalami kepayahan yang luar biasa. Tidak lepas, bahkan seorang nabi mengalami cobaan seperti ini. Ini tidak menutup kemungkinan kita pun juga akan mengalami seperti itu sebelum kita meninggal. Ya kalau kita suruh milih mending ya jane ya langsung mati enak. Luwih penak ngono kuwi jane. Tapi ya tidak mesti seperti itu, karena kita mungkin sering mengalami kita nungguin orang sampai meninggal. Di situ ya banyak mungkin beliau mengatakan sing awake ngetok-ngetok lah, sing ngene lah, sing ngono lah, wis itu jenenge
rasanya loro kabeh kon mijeti terus misalnya. Ini kepayahan-kepayahan yang dialami orang menjelang meninggal. Disinilah ujian kita untuk bersabar, selalu mengingat kepada Allah. Kalau di sini bisa sabar, maka Allah akan memberikan pahala yang besar. Cuman biasanya ya kadang-kadang orang itu gerundel nang ngono. Malah nesu-nesu, ngamuk-ngamuk. Ini saya mungkin pernah ngalami dua-duanya. Enek wong sing menjelang meninggalnya itu dia menghadapi meskipun badannya itu loro kabeh dicoba ditahan dengan istighfar, dengan baik itu dia menghadapinya dengan sabar. Enek sing nesu-nesu terus ya sampai karena ngerasa kira apa enak itu tadi. Nah, ini mudah-mudahan ketika kita dapat cobaan seperti ini kita menghadapinya dengan sabar sampai malaikat maut mencabut roh kita. Nah, kalau itu tadi, kalau seorang mukmin meskipun dia mendapatkan kepayahan tadi, tapi ketika proses ihtidor, proses dicabut rohnya tadi dengan lembut, dia nggak merasakan sakit yang luar biasa. Beda dengan orang-orang kafir atau orang-orang yang fajir, dia wis istilahnya ketika sakaratnya berat, belum lagi ketika dicabut nyawanya juga dengan berat, baru luwih abot meneh. Makanya kita berusaha untuk menjaga agama kita, menjaga tauhid kita sampai kita meninggal, agar kita menjadi orang yang senang bertemu dengan Allah. Kemudian Imam Bukhari berkata, haddatsani Shadaqah ahbarana Abdah an Hisham an Abih an Aisyah qalat kana rijalun minal a'rab jufatan. Jadi ada seorang laki-laki dari Arab itu mengbuiso, yang mana orang itu kaku. Jadi kalau di zamannya Nabi, orang-orang yang Medina, orang-orang yang tinggal dengan Nabi di Medina itu dengan karismanya Nabi itu mereka sungkan. Tapi jenenge wong desa, wong Arab ini dia dari pinggiran Madinah sana datang, ini wonge ora sopan blas. Banyak sekali diceritakan bagaimana kurang ajari wong Arab ini. Manggil Nabi itu kalau yang lainnya ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Muhammad, ngono kuwi. Sampai saya termasuk keajaiban akhlak Nabi. Ketika Nabi berjalan, Nabi pakai syal gitu. Nabi pakai syal gitu. Moro-moro ditarik ngemburi, set gitu. Kan ketekan gitu. Set. Nabi orangnya putih itu saking kerasnya dia narik itu sampai galer membekas di sini. Muhammad, berikanlah harta yang Allah titipkan kepadamu. Dijaluk, mentolo dijaluk. Coba reaksinya ini jenengan di ngotennya pripun? Wisuk muring-muring gitu betul. Coba pada pas sama Nabi tersenyum terhadap orang itu dan diberikan nyawa. Pusing sahabat lihatnya getem-getem jane tapi yo lihat Nabi kayak gitu, Masya Allah. Ini keajaiban akhlak Nabi kayak gitu. Wong Arab iki gaweane kok ora sopan. Sering wong datang ke, kan mereka asalnya nggak ngerti, pengen masuk Islam, pengen belajar agama gitu. Datang masjid, langsung moro-moro ngotor nang masjid. Iki kelakuane wong Arab ngono, wong Arab iki desa, wong desa. Ngotor nang masjid, sahabat-sahabat terus pengen, woi. Langsung oleh Nabi di jarne dan nguyuh sampai rampung, seret, nguyuh rampung lagi diparani, disenton. Sehingga banyak di situ melahirkan kaidah fikih. Dan banyak sekali orang-orang Arab itu seperti itu karena ketidaksopanan mereka, kurang ajaran mereka nggak sungkan-sungkan sama Nabi. Takon ya moro-moro takon. Dan ini yang disenangi para sahabat. Sahabat itu mau tanya Nabi itu mikir-mikir. Dan mereka senang dengan adanya orang Arab itu, banyak sekali ilmu yang dia dapatkan. Muhammad, misalnya takon, aku ajarilah ilmu yang tangguh untuk satu kalimat yang nanti saya pakai untuk bisa bermanfaat bagi saya. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan mereka itu sahabat banyak sekali dapat
ilmu. Bahkan banyak di antara mereka karena mau nanya Nabi sungkan kasih hadiah kepada orang Arab dan takon Nabi dan emang karakternya orang Arab itu kurang ajar memang karena mereka nggak belajar tentang adab, randai adab memang seperti itu tadi. Nah, ini cerita bahwasanya karena Ibunda Aisyah bercerita karena rijalun minal Arab jufatan yaktuna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya, rombongan dari Arab nah. Fas'aluhu manisa'ah. Tanyanya, Muhammad, kiamat ini kapan? Jadi tanyanya dengan pertanyaan itu tadi. Kiamat kapan kiamat? Fakana yang zuru ila asgharihim. Kemudian dengan pertanyaan Nabi enggak mencela enggak. Nabi melihat di antara mereka mana yang paling kecil. Kemudian Nabi mengatakan, fayaqulu inna ya ishhada la yudri'uhul haram hatta takumu alaikum sa'adukum. Nabi mengatakan nek bocah iki isih urip gitu. Dan kalian belum pikun. Maksudnya kalau anak ini nanti loh dia sampai dia hidup kalian pasti sudah mati semua sampai menjumpai kiamat kalian, maksudnya kiamat kubur. Wis rasah takon kiamat kapan? Mesti lho. Nek bocah sing paling cilik iki sik urip paling wis do mati kabeh. Maksudnya kalian akan menjumpai kiamat kalian. Itu yang harusnya kalian persiapkan. Kalian pasti akan menjumpai kematian. Jadi semua kita pasti akan menghadapi yang namanya mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua orang pasti akan merasakan kematian dan itu ada di pelupuk mata kita. Kita harus siap-siap menghadapinya. Kita nggak perlu nanya kiamat tahun biru, nggak perlu. Kita harus mempersiapkan diri kita karena umur kita terbatas, kematian datang sewaktu-waktu dan setelah mati ini loh perkaranya panjang, perkaranya besar. Ini yang harus kita persiapkan. Bukan aku mau mati umur piro, enggak. Semua orang enggak ngerti tentang kematiannya. Pasti ini adalah rahasia Allah yang Allah rahasiakan kepada makhluknya agar kita mempersiapkan dengan baik. Insya Allah itu yang bisa kita sampaikan. Masih ada beberapa hadis lagi, mungkin kita kita sambung di pertemuan berikutnya. Kita harus ingat-ingat betul bahwasanya semua tadi mulai dari proses kematian tadi, sakarat, kemudian ihtidar, kemudian sampai kematian, ini pasti akan kita hadapi. Meskipun kita lari kayak apapun, pasti akan kita hadapi. Maka lebih baik seperti halnya yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang sering mengkoreksi dirinya, sering muhasabah diri, wa amila lima ba'dal maut. Dia mempersiapkan bekal untuk nanti beramal setelah kematian. Sehingga setelah kematian dia bisa merasakan hidup enak itu tadi. Ini yang harus kita persiapkan. Banyak amal soleh yang ada di depan kita, jangan kita sia-siakan. Umur kita cuman tinggal menghitung hari. Itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua menjadi hamba-hambanya yang mencintai untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jauhkan kita daripada menjadi hamba-hamba yang benci untuk bertemu dengan Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.